Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya ya, Alman dalam channel Sang Tutor. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi kelanjutan dari materi TIU CPNS ya, pada pembahasan mengenai jaring-jaring bangun ruang ya. Mungkin pernah juga video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jaring-jaring, tapi itu kemarin adalah jaring-jaring kubus, ini adalah jaring-jaring bangun ruang. Soalnya teman-teman ada 5 nomor, di mana ada sebuah bangun ruang ya, bangun ruang sudah terbentuk, nanti bangun ruang tersebut akan dipilih di mana kira-kira jaring-jaringnya dari pilihan A, B, C, D, error ya. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ya mohon bantuan subscribe-nya, dan jika suka silahkan berikan tanda jempol ke atas, jika tidak suka tidak apa-apa juga teman-teman, jempol ke bawah saja ya. Nah, soalnya teman-teman ada 5 nomor seperti yang saya bahas sebelumnya ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 teman-teman. Nah, oke, carilah bangun ruang yang sesuai ya. Di manakah bangun ruangnya teman-teman? Jadi ada jaring-jaringnya. Nah, terus mau dicari nanti jaring-jaring bangun ruang ini jika dibuat ke dalam bangun ruang, maka yang manakah yang terbentuk. Nah, teman-teman, banyak trik yang digunakan, tapi saya lebih suka menggunakan trik dengan cara mengeliminasi yang salah, yang tidak sesuai dengan gambar ya. Nah, yang mana yang salah, nah, kita eliminasi dan nanti akan mengerucut pada sebuah jawaban. Nah, oke, pertama-tama saya mau lihat, kita lihat teman-teman di sini. Kalau kita mau perhatikan, untuk pilihan A itu salah. Kenapa? Karena tidak mungkin berbentuk prisma teman-teman. Karena ini teman-teman ada lingkungan di sini ya, ada garis miring teman-teman ya, seperti itu. Sama halnya dengan ini juga teman-teman, ini tidak mungkin ya. Nah, ini pula tidak mungkin teman-teman, gitu ya. Nah, jadi antara C atau D. C atau D teman-teman, ini bisa dilihat dari ini tadi saya bilang bahwa ini ada sisi miring di sini teman-teman ya. Nah, berarti pasti sekali jawabannya ini akan berbentuk seperti ini ya. Jawabannya adalah delta. Untuk yang jawaban C itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sama dengan A, B, E. Tidak ada bagian yang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara mengeliminasi yang salah sehingga mengerucut pada jawaban yang benar. Oke teman-teman, itu jawaban soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman. Carilah bangun ruang yang sesuai. Nah, ini jaring-jaringnya teman-teman. Bagi teman-teman kira-kira jawabannya apa? Nah, jadi apa yang saya bilang tadi bahwa kita baiknya mengeliminasi yang salah ya. Kalau kita lihat teman-teman, kira-kira yang mana yang salah ya, kita lihat di sini ada ya, ada bagian yang yang menonjol ke atas ya. Artinya kalau kita memilih B itu tidak mungkin karena ini rata teman-teman ya. Begitu pula dengan ini teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti teman-teman kita bisa lihat antara A, D atau error. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita bisa lihat di D, bagian D ini juga salah ya. Tidak mungkin karena ada ini teman-teman di gambar tidak sesuai dengan gambar untuk bagian yang ini, yang dasar ya. Nah, berarti ini juga teman-teman salah, antara jawabannya A atau error. A atau error teman-teman. Nah, oke. Kalau kita lihat apakah jawabannya error atau alfa, kita bandingkan. Nah, untuk yang kalau kita lihat alfa ya, untuk sisi ini teman-teman, sisi ini. Oke, pasti ini teman-teman ya. Ini. Nah, untuk sisi ini yang di sini teman-teman, untuk sisi ini adalah ini ya. Nah, untuk yang di sini nanti adalah yang di belakang. Jadi bagi saya ini adalah yang paling tepat sekali, jawabannya alfa. Kenapa bukan error? Nah, kita lihat error teman-teman. Untuk E ini kan dia terbentuk ya, alasnya segitiga ya, segitiga. Harusnya kan dia kan segi 4 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, walaupun memang ini sama-sama ada runcing ke atas, tapi salah pada bagian alas ya. Salah pada bagian alas. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu untuk jawaban nomor 2. Teman-teman,
bisa yang jika mempunyai jawaban yang beda dengan saya, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita masuk ke soal nomor 3. Baik, nomor 3 teman-teman. Silakan pilih yang manakah jawaban yang benar menurut teman-teman. Oke. Nah, silakan teman-teman pilih yang manakah yang benar menurut teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa identifikasi ya jawabannya itu. Kita lihat di sini, kita lihat sisi yang vertikal, teman-teman, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, artinya kalau kita lihat untuk bagian B salah. Kenapa? Karena dia cuma 3 sisi ya, 3 sisi 3 dinding ya. Ini 1, 2 dan di belakang 1 ya. Berarti ada 3. Ini salah teman-teman, harusnya kan ada 4 dinding ya. Kemudian teman-teman, ini juga salah. Ini salah kenapa? Karena ya ujungnya tidak mungkin ya, walaupun 4 dinding teman-teman, tapi ujungnya tidak mungkin begini teman-teman ya. Ya, dia harus terpisah ya. Dia harus terpisah seperti ini ya. Jadi ini ujungnya salah. Kenapa? Karena harus terpisah teman-teman. Harus begini ya. Nah, oke. Ini salah juga. Yang berikutnya teman-teman, untuk bagian A ini berapa dinding? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 5 di belakang ya. Berarti ini salah juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa eliminasi yang salah. Berarti jawaban teman-teman antara C atau delta. Nah, bagi saya teman-teman, nah ini bagi saya ya. Jadi kalau teman-teman punya jawaban yang lain silahkan. Bagi saya untuk jawaban C juga salah. Kenapa demikian? Karena perhatikan yang di bawah ini tidak mungkin sudutnya seperti ini ya. Dia harusnya seperti ini. Ya, harus terpisah teman-teman. Jadi ini salah. Kenapa? Karena sama halnya dengan bagian error tadi ya. Ini salah. Nah, jadi jawabannya adalah delta ya, seperti itu. Oke, sekali lagi teman-teman, bagi yang jawaban yang beda dengan saya, silakan di kolom komentar tulis. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4. Carilah bangun ruang yang sesuai. Nah ya, ini teman-teman, kira-kira jika ini dibuat dalam bentuk bangun ruang, maka apa yang terbentuk? Nah, kita lihat satu persatu. Jadi kita mulai mengeliminasi yang salah. Teman-teman, bagi saya ini untuk alfa salah. Kenapa? Karena harusnya dia mempunyai sisi yang ya gitu ya, sisi yang melengkung ya, yang cekung ya, bukan cembung. Ini yang cembung teman-teman ya, yang cembung. Oke, nah salah ya, ini cembung teman-teman. Harusnya dia cekung, karena ini teman-teman ya, seperti itu. Jangan lagi yang cembung, ini salah teman-teman, karena dia cembung ya, bukan cekung. Oke, ini salah, berarti tinggal B, C atau error. Nah, sudah pasti jawabannya teman-teman antara B, C dan E itu sama ya, hampir sama ya, hampir sama. Nah, yang bedanya apa? Adalah ukurannya teman-teman ya. Berarti B sama E salah. Kenapa? Ukurannya tidak panjang, pendek ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah jawaban C. Kenapa? Karena ukurannya sama panjang. Nah, terus inilah yang ya, sisi kecekungan inilah yang nanti seperti ini. Tadi ini teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk sisi ini teman-teman, sisi ini itu adalah diwakili oleh sisi ini. Nah ya, seperti itu. Apalagi nanti yang sisi di ini nanti dia ada di paling belakang sini teman-teman. Nah, untuk sisi yang di bawah ini nanti ini teman-teman, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk soal nomor 4. Kita masuk ke soal nomor terakhir, soal nomor 5. Baik, soal nomor terakhir nomor 5 ini sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat jawaban yang paling tepat itu yang mana. Kita lihat yang pastinya teman-teman, saya ulangi ya, eliminasi yang salah sehingga mengerucut pada jawaban yang benar. Jadi yang salah sudah pasti adalah B. Tidak mungkin ya, B. Tidak mungkin juga jawabannya error. Nah, antara yang mana? A, C, atau D. Nah, masih ada 3 pilihan yang kita harus pilih. Jadi kita eliminasi lagi yang salah itu adalah C. Kenapa demikian?
Nah, karena kita lihat sisi ini teman-teman agak besar ya, agak tebal. Ini kurang ya, kecil. Nah, berarti sekarang antara jawaban A atau jawaban delta. Jawaban A teman-teman apa yang apakah A atau D? Ini teman-teman sama ya, hampir mirip teman-teman ya, hampir mirip. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah ini. Yang untuk bagian A ini adalah bangun ruang tertutup, teman-teman ya. Bangun ruang tertutup berarti nanti ini ada dinding di atas juga, teman-teman. Sedangkan untuk bagian D itu tidak ada, terbuka ya, terbuka sehingga di sini kelihatan ya, kelihatan. Jadi untuk di soal ini kan tidak ada penutup ya. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah delta. Kenapa? Karena ini membentuk dari jaring-jaring teman-teman akan membentuk sebuah bangun ruang yang terbuka di atas ya. Kelihatan di atas teman-teman ya, seperti itu. Jadi bedanya adalah ini sama ini tertutup, ini terbuka. Ya, saya kira itu teman-teman sedikit tentang jaring-jaring bangun ruang. Nanti materi berikutnya saya akan bahas materi lain. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini ya, yang saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum silakan dulu subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.